Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya rekan-rekan. Jumpa lagi dengan saya Bimanyu ya di grup support maintenance produk AB. Oke, di Blitar sudah menunjukkan jam 16 ya, 16 lewat 47 menit ya. Anak-anak sudah pulang barusan. Ya. Ini adalah produk terbaru AB 2025 dan tipe tertinggi sudah fix, sudah selesai semuanya, sudah oke. Istilahnya sudah software sudah oke, kemudian sistem pengamanan juga sudah oke, tinggal pengetesan kalibrasi. Ya. Jadi di blower ini kalau misalnya jenengan punya, misalkan jenengan nabung terus beli, punya, itu ada sistem pengaman. Sistem pengaman di mana blower ini tidak akan mengeluarkan panas kalau pada saat pengetesan awal jenengan tidak taruh di tempat dudukannya. Ya. Di sebelah sini ada alat ukur kalibrasi, di sebelah sini ada alat ukur kalibrasi. Ini tempat dudukan. Ini tempat dudukan nanti masih tak pikirkan gimana supaya pada saat ditaruh itu langsung slip ya, tidak harus diputar-putar. Dan saya sudah temukan kuncinya bahwa harus ada plat. Harus ada plat, seperti punya pabrikan itu ada platnya kan, ada plat sehingga magnetnya area itu bisa agak luas. Kalau hanya magnet di sini itu fokus satu tempat, satu magnet aja itu berarti fokus di satu posisi ya. Jadi makanya kalau jenengan taruh gagang blower kadang masih harus putar-putar, masih harus diputar-putar karena fokusnya magnet tidak tersebar kalau dudukan yang pakai plat ya. Bukan aluminium ya, bukan aluminium tapi harus besi ya. Harus besi. Atau ada solusi ya dikasih dua, cuman tetap aja dia fokus, harus diputer-puter. Kalau pengen nggak diputer-puter, saya harus tambah sebuah pipa, nanti dipotong jadi dua, ditaruh di sini. Ditaruh di sini sehingga ditaruh itu nggak perlu muter-muter. Karena memang seperti itu. Kalau cuman magnet satu aja dia akan fokus. Fokus pada saat ditaruh gini harus mutar gini ya. Oke. Nah, ini safety-nya di blower AB yang terbaru itu sama dengan tipe sebelumnya yang cuman 3 channel, yang ini 8 channel ya. Jadi kalau ini jenengan dipasang ya, dan nggak ditaruh di tempat dudukan dulu atau belum di reset ya, jenengan nyalakan kayak gini ya, kayak gini dinyalakan. Ini kan nyala tuh. Sudah ada logo Abimanyu berarti sudah siap rilis dong. Ini dia walaupun ada tulisan work, dia nggak akan keluar panas mas. Ini sistem pengaman, tidak keluar panas. Padahal diangkat toh, dia nggak keluar panas. Jadi harus ditaruh di tempat dudukan dulu di magnetnya, tek, atau dideketin magnet baru diangkat lagi baru dia mau. Padahal kayak gini loh. Ini ada sistem pengaman, jadi nggak panas, ini cuma angin saja. Anginnya 10%. Ya. Kan ada toh orang yang buru-buru nyoba, ya toh, buru-buru nyoba ditancepin, dinyalakan, keluar panas. Kalau di AP justru ini nggak bisa keluar panas, ini aman. Di sini ada sistem pengamannya. Sistem pengaman supaya dia harus baca program dulu atau ditaruh di tempat dudukan baru bisa jenengan gunakan. Jadi saya taruh di sini, nanti saya angkat pasti keluar panas. Oke? Ya, ini tidak saya taruh di sini, saya mau mengkalibrasi. Saya taruh di tempat dudukan yang di sebelah sini ya, tempat dudukan sebelah sini. Di situ ada magnet, Atau kalau misalnya teman-teman nggak perlu naruh di situ, ini ada magnet ya. Ini ada magnet. Ini kalau misalkan nanti saya deketin, setelah saya deketin magnet, saya jauhkan magnet, dia akan keluar panas. Jadi kalau yang ini nggak metu panas mas ini. Kalau saya deketin gini, tek, ya posisi dari tadi tulisan work akhirnya tulisan slip, baru saya angkat keluar panas. Ya toh? Jadi pengamannya seperti itu. Jadi kalau misalnya kondisi ditancepin terus di on kan, tidak terletak di dudukannya, ya nggak keluar panas. Tapi kalau sudah sekali seperti ini diangkat, ya keluar panas. Oke? Saya taruh dulu, kita mau mengkalibrasi. Sekalian saya jelasin di sini ya. Oke. Di sini ada
gambar buzzer. Gambar buzzer itu kalau misalnya mau dinyalakan buzzernya monggo, mau dimatikan buzzernya monggo, ada di menu nanti ya. Cara pengoperasian setelah masuk ke menu seperti ini, cara pengoperasiannya ya, saya tekan tombol ini, menu ini, saya tekan sekali, dia akan berpindah. Titiknya berpindah ya mas, titiknya berpindah. Coba diperhatikan, titiknya berpindah tuh, ya. Nah kalau titiknya berpindah berarti itu yang bisa jenengan atur. Ada tombol up dan down di sini ya. Di sini ada up dan down. Jadi kalau misalnya ke sini berarti suhu yang diatur, tinggal dinaikkan atau tinggal diturunkan. Oke. Nah, kalau dipindah ke sini, angin yang kita atur. Ya. Nah, setelah itu ini suhu yang jenengan sudah atur itu mau disimpan di channel berapa? Mas tapi mau tak simpan di channel 1. Ya udah, tekan aja channel 1, tekan tahan sampai ada bunyi tit gitu ya. Tekan tahan, jangan tekan sesaat, tekan tahan. Nah, itu namanya sudah menyimpan satu channel. Kemudian kalau misalnya kita mau merubah atau kita mau nyimpan channel 2 nih, misalnya ini sekarang kan angin nih yang bagian udara atau air itu udara ya. Ini mau tak bikin misalkan 18 boleh, 20 boleh, ya tahu misalnya 20. Terus ini tetap suhunya tetap di sini, nggak dirubah. Kalau mau dirubah ya tinggal pindahkan ke sini ya mas. Nah ya, ini tetap. Jenengan mau simpan di channel berapa? Channel 2. Oke, kita tekan tahan channel 2. Ya, kita tekan tahan channel 2. Oke. Nah channel 1 tadi 150, anginnya 10. Coba kita periksa apakah benar 150 anginnya 10. Kita tekan sesaat, bukan tekan tahan. Tekan sesaat. Lek sama tekan tahan nanti ini nyimpen lagi di channel 1. Tekan sesaat aja. Nah, ya dah. Ya dah, suhunya tetap tapi anginnya sudah ke 10%. Nah, untuk ngetes lagi channel 2. Channel 2 suhunya tetap 150, anginnya 20. Coba kita tes channel 2. Nah, ya dah. Channel 2 sudah berubah. Yang berubah apa? Angin. Oke, channel 2 kita mau atur 200. Ditekan tahan dia lari, ditekan sesaat dia per 5 angka ya, 200 gini, tekan sesaat kan 205 tuh, ya toh? Oke, channel 2 saya ganti Mas Abri yang tadinya 150, saya ganti 200. Tekan tahan channel 2. Oke, dengan begitu berarti jenengan udah bisa nyimpen channel dan nanti channel yang lagi aktif itu terlihat di sini ya, Mas. Warnanya kan berbeda itu. Channel 2 kan warnanya berbeda, kuning kan? Nah, itu yang channel aktif. Ini blower ini sebetulnya bisa saya keluarkan sampai 13 channel. Tetapi kalau saya keluarkan 13 channel kemudian ditambah channel custom itu yang mana sih? Channel custom itu yang tidak ada di sini tapi jenengan bisa ngatur lewat ini. Channel sudah tersimpan rapi, tek sekian. Nah, masih ada lagi yang pengen jenengan gunakan karena perbedaannya cuma sedikit. Channel custom itu tinggal tekan aja. Misalnya pengen 200 siji lah, sedangkan udah tersimpan 200-nya, atau pengen 205 atau 200 berapa gitu ya. Ini tinggal sama tambahi aja. Nanti kalau misalnya itu tidak tersimpan di channel yang di sini nanti nggak nyala Mas. Maksudnya warnanya akan sama hijau semua karena channel custom yang dipakai. Bukan channel yang tersimpan ya. Nah, jadi dia toh ini 205. Yang tersimpan tadi kan 200 tuh, ini 205. Warnanya di sini udah nggak ada yang kuning, hijau semua toh. Loh ya, hijau semua toh Mas. Tapi kalau tak kembalikan ke 200, nah berarti yang lagi jalan channel 2. Oke, ini sudah saya set default dari saya 150 channel 1 angin 10, 200 angin 20, 250 30, 340, 350 50, 460, 450, 70, 580. Ini sudah tak setting. Tapi ini bukan patokan untuk sampean, bukan. Ini bisa sampean atur lagi sendiri. Ini hanya aku menakne ae. Lek 150 ya 10, 200 20 ngono lho Mas. Dadi iki 10, 20, 50
Jadi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ya toh, sampai 80 ya toh. Nah, supaya yang channel 8 itu nanti 500, aku njipuke kok 150. 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500. Nah, ngono lho Mas. Hanya apa ya, ben penak ngono tok. Tapi nanti kalau misalnya jenengan punya, jenengan atur sendiri silakan. Mau channel 1 dikasih 200, mau channel 2 dikasih 300 itu sampean dewe. Mau difungsikan cuman 3 channel aja yang dipakai silakan. Makanya kenapa ada banyak channel? Ya biar menarik aja lah, istilahnya kan gitu. Yang terpakai cuma 3 Mas Abi, ya nggak apa-apa. Silakan aja. Wis tak kasih kelebihan, dan ini bisa sampai 13 channel yang tersimpan tambah 1 channel custom berarti 14 channel. Oke. Sudah tak jelasin di sini? Di sini udah tak jelasin cara penggunaannya, angin dan panas untuk ngaturnya gimana ya toh. Nah, sekarang kita beralih ke di situ ya. Itu ada tulisannya preheat temperatur. Kemudian di atasnya ada tulisannya aktual. Nah, aktual itu adalah suhu yang terbaca di gagang. Entah itu pada saat kondisi preheatnya on atau kondisi preheatnya off, ya aktual itu yang terbaca di gagang. Set pointnya di 300. Ya, preheat timer. Preheat temperatur ya, paling atas itu preheat temperatur itu tak isi 180. Kemudian preheat timer 120. Kemudian heat timernya 300. Ya, preheat temperatur itu kalau misalnya jenengan set pointnya di 300 ya. Terus blower IC yang dikhawatirkan kalau langsung 300 kan IC-nya iso mati atau kepanasan ya toh. Nah, itu jenengan bisa memanfaatkan namanya preheat temperatur. Preheat temperatur ini berfungsi untuk ngangetin IC-nya dhisik. Dikasih flux toh. Fluxnya dipasang, dikasih flux seret. Lah sampean angetin itu. Sampean angetin dengan suhu 180 itu selama berapa detik. Di bawahnya ada tulisannya preheat timer ya, preheat timer. Preheat timer kalau diisi 120 detik berarti selama 2 menit sampean panasi IC nih. Lek kesuwen kok dikurangi. Nah, cara nguranginya nanti di menu setting ya. Ya. Oke, nah setelah preheat timer di situ ada heat timer 300 detik. Jadi itu akumulasinya jadi berapa tuh? Akumulasinya berarti jadi 420 detik. Setelah preheat timernya 120 detik atau 2 menit, kemudian tambah lagi heat timernya 5 menit, berarti totalnya kan 7 menit gitu totalnya ya. Kalau preheat timer itu misalnya nggak terlalu lama nggak apa-apa, misalnya 30 detik 20 detik silahkan ya. Yang jelas ini ada IC itu nggak gampang mati Mas, jadi flux itu sudah menyebar duluan untuk meratakan panas. Like blower yang umumnya kan begitu diangkat dia menuju suhu yang dengan setting langsung misalnya 350 ya dia langsung menuju 350 kan. Kalau ini enggak, ini di hold dulu panasnya, ditahan dulu ya, ditahan dulu di suhu sekian. Otomatis kalau ditahan dulu itu ada manfaatnya, apalagi manfaatnya elemennya ora gampang pedot Mas gitu loh, nyapa toh. Lah kalau jenengan langsung angkat di suhunya tinggi, blower itu kan ada yang suhunya naik tinggi dulu, naik set, misalnya suhu 300 kita setting. Dia kan nggak mungkin di 300, dia pasti di atasnya dulu. Misalnya sampai 350 kan panas di seret. Nah, pada saat panas itu, pada saat membara itu akan bisa putus elemen. Ya kan? Nah, dengan adanya sistem preheat seperti ini, otomatis elemen itu nggak naik tinggi dulu. Elemen itu akan berada di suhu preheat. Ya tak? Nah, setelah di suhu preheat baru nanti dia naiknya pelan-pelan Mas, red menuju ke suhu aktualnya itu sing set point di setting 300 itu ngono loh. Nah, oke. Di situ sudah ada, kemudian kita beralih ke sebelah kanan ada sistem cooling down. Di situ saya setting 50, itu artinya apa toh? Pada saat gagang ditaruh ya, pada saat gagang ditaruh suhu itu kalau sudah di bawah 50 baru kipasnya akan berhenti Mas. Jadi bukan lagi sistem seperti blower sebelumnya yang mengacu pada pengaturan waktu. Kan ada toh blower sebelumnya itu ditaruh, Mas Abi kok nggak selip-selip toh? Iya, itu selipnya kita setting 3 menit. Setelah 3 menit ditaruh baru apa? Baru
kipasnya berhenti. Nah kalau ini dia berdasarkan monitoring suhu mas ning kene. Nek suhunya ini masih di bawah 50 kipasnya nggak akan berhenti. Tapi kalau suhunya sudah di bawah 50 kipasnya berhenti. Dan monitoring suhu itu kan sama termo ya. Termo ada di depan kipas. Otomatis kalau termonya sudah membaca di bawah 50 ini kan berhenti. Tapi pada saat ini berhenti panasnya naik. Bukan berarti blowernya panas mengeluarkan panas atau aktif bukan, tapi sisa-sisa panas itu masih ada. Karena kipas berhenti, sisa-sisa panas itu naik lagi sesaat. Mungkin naik sekitar 5 derajat, 10 derajat, gitu. Naik 5 derajat, 10 derajat. Melebihi batas settingan yang disetting di sini 50, kipas ini menyerneh, Mas. Tadi blower iki umpama ditaruh, dia diturunkan panasnya sampai batasan berapa? Saman setting misalnya 5 derajat, 10 derajat, jadi dia akan turun, Mas. Misalnya saman setting 75, dia akan turun sebatas 75. Habis itu kipasnya berhenti, ya toh. Kipas berhenti, termo masih ngebaca sisa-sisa panas, panasnya naik. Kenapa? Karena kipasnya di belakang termo, sehingga pada saat ini kipas sudah berhenti, termonya naik sedikit, naik itu sisa-sisa panas. Ini munyerneh. Ini loh. Jadi ibaratnya ini mas, pas mati nong, wing, munyerneh, wing, ini loh. Munyer wing, terus turun suhunya kan set mati kipasnya. Tiba-tiba karena masih ada sisa panas, ini naik lagi, dia munyer naik wing sampai beberapa kali, sampai benar-benar suhu itu di bawah settingan. Cooling down-nya ini sudah di bawah settingan. Oke, sampai di sini paham. Nah di situ ada tulisannya sleep, kemudian ada tulisannya off 24. Blower ini bisa jenengan gunakan kipas 12, bisa jenengan gunakan kipas 24. Tinggal pengaturan di menu setting. Ya. Jadi kalau misalnya pas iki Mas yo, pas iki muni wing wing, di sini nanti antara off dan on, off dan on. Merah dan kuning, merah dan kuning, merah dan kuning kan Mas. Jadi masih gantian di sini. Kenapa? Karena kipasnya urung berhenti total. Wing, saya muncul netret. Wing, mencerneh. Tapi kalau sudah berhenti total seperti ini, maka dia ada tulisannya off. Oke? Sampai di sini paham ya? Sudah ada tulisannya sleep, sudah ada tulisannya off 24 volt, sudah ada cooling down. Ya, setelah ini kita masuk ke menu yang ada di dalam blower ini. Kita tekan tahan. Menu tengah ini di sini kita tekan tahan. Nah, ya. Di situ sudah ada tulisannya heat timernya 300 detik atau kalau 300 kita bagi 65 menit. 5 menit. Berarti jenengan punya waktu 5 menit untuk blower bukan pada posisi preheat ya. Posisi set point. Di bawahnya ada tulisannya preheat state. Nah, preheat state ini itu on atau off. Jadi pada kondisi seperti ini jenengan tekan bawah. Nah ini untuk mengaktifkan mana yang mau diatur. Contoh kayak gini misalnya heat timernya ini kita buat misalkan nggak usah 5 menit ya, kelamaan misalnya 3 menit, berarti ini setelah tanda kotaknya di sini ini ditekan Mas, ditekan. Ini tadi kan sama arahkan ke bawah gini toh. Ya. Ini ditekan, ini ditekan. Nah, tekan sekali. Saya Mas lagi live aku. Lagi live di grup lagi live di grup kok ora dibalesi jarene kok lambat. Nah oke, ditekan sekali, nanti ini warnanya kuning, itu zaman atur. Contoh ini mau saya buat 3 menit aja, berarti 180 detik. Oke, 180 detik. Nah setelah ini jenengan mau ngatur preheatnya itu on atau off, itu tekan 2 kali ya Mas. Untuk tombol back itu tekan 2 kali. Kayak gini tekan 2 kali. Begitu ditekan 2 kali, yang kuning kan sudah nggak aktif toh, baru zaman arahkan ke bawah. Nah, kemudian tekan sekali, aktif itu mau on, mau off, mau on, mau off. Kalau off berarti tidak ada sistem preheat. Jenengan berarti blower langsung menuju suhu yang disetting. Misalnya settingan 300, yuk langsung menuju ke 300 Mas.
langsung menuju 300. Ya. Kesel tanganku keju ke HP. Gini ya. Wis tuwek buyuten. Segini. Nah, wis gak gerak-gerak juga. HP ini elek rotoan. Ben fokus. Oke. Ya. Berarti kalau jenengan off kan gini nggak ada lagi sistem pemanasan awal. Dia langsung menuju ke suhu yang disetting. Tapi kalau jenengan aktifkan misalnya kayak gini on, ya. Setelah itu on, jenengan mau ngatur apa? Preheat temperaturnya berapa? Itu tekan 2 kali tengah. Ada bunyi tit, nah, lalu arahkan ke bawah. Nah, ya, preheat temperatur. Mau dipanasin berapa derajat dulu misalkan 200, ya saman arahkan supaya angka 180 itu nyala, tekan sekali. Baru dinaikkan. Oke, 200 ya. Berarti preheatnya di suhu berapa? Pemanasannya di suhu berapa? Suhu 200. Oke, suhu 200. Kemudian kita mau ngatur preheat timernya. Preheat timernya mau disetting berapa detik? Berapa menit? Nah, ini mainnya detik ya, bukan menit ya. Di sini kan ada tulisan S. S itu second. Second ya. Oke, berarti kita harus kembalikan ini. Kembalikan supaya kuning di sini nggak aktif. Kita tekan 2 kali. Sudah tidak aktif, baru kita arahkan ke bawah. Preheat timer. Mau dipanasin berapa menit? Mau dipanasin berapa detik? Kesuwen mas, 120 detik kesel aku nyekeli. Ya oke, kita panasin 30 detik aja. Berarti ini ditekan, aktif, turunkan sampai 30 detik. Oke, 30 detik. Nah, setelah 30 detik baru kita masuk ke cooling down. Kita tekan 2 kali. Back, baru arahkan ke bawah. Nah, cooling down. Ini mau di setting berapa derajat baru kipasnya mati? Oh, Mas Abi tak setting 100 saya, silakan. Tak setting 50 silakan, itu sama atur sendiri. Oke? Lanjut ke fan option di bawah. Ini ada 24 ya. Ini bisa dipakai 24, bisa dipakai 12. Kalau mau dipakai 12 tinggal tekan sekali. 24-nya sudah nyala aktif, baru jenengan atur 24, 12, 24, 12. Mau pakai ini bisa. Karena saya menggunakan kipas 24, ya berarti ini harus saya sesuaikan berapa? Ya 24. Mas Abi, kipasku rusak, kobong misalnya, kipasku bad connect, nggak kena. Terus aku beli gagang baru, cuman kipasnya 12 Mas Abi. Iso ora? Bisa. Dua opsi yang jenengan lakukan. Mengganti ini dijadikan 12 atau kipas lama dipasang di gagang baru. Kalau misalnya kipasnya yang gagang lama itu masih bagus, hanya elemennya yang putus ya ta. Wis penak to, opsinya mindah kipas atau mindah iki. Wis. Oke? Nah, ini karena saya pakai gagang 24, berarti saya harus pilih yang 24. Ya. 24 masih aktif, saya buat tidak aktif, berarti saya tekan 2 kali. Sudah tidak aktif, baru saya arahkan buzzer ke arah buzzer. Buzzer ini kalau on, enek gambar ini pojok kene mau mas, gambar speaker. Kalau on, kalau nggak on, speakernya berarti nggak ada. Ini saya buat on. Umpama jenengan kerja di kamar terus nggak mau berisik anak kebangun atau apa, ini jenengan off kan kayak gini, tekan 2 kali. Tekan sekali. Ya, ini baru dibuat off atau on. Mau atas yang ditekan, mau bawah yang ditekan sama aja. Ya, on off. Ini saya on kan. Nah, kemudian saya mau masuk ke menu info, ini tekan 2 kali. Ya, sudah tidak aktif on-nya, baru arahkan ke bawah, baru kita tekan sekali. Di sini ada apa saja? Apa aja sih gitu ya. Ini blower ini sudah PID controller. Kemudian 8 preset channel. 8 preset channel, berarti jenengan bisa ngatur channel sampai 8. Ya. Sudah PID controller, sudah program full digital, pakai STM32 128 kilobit room-nya. Lebih besar. Ya. Lebih besar dari dari yang versi terdahulu STM32 yang 3 channel. Yang 3 channel atau 5 channel ya, lupa aku. Kayaknya sih 3 channel ya. Di situ sudah ada gambar STM32 ya, ini simbolnya STM32, ada gambar kupu sama ST ya. Kemudian
di sebelah kanan atas itu ada tulisannya full timer controller preheat plus heat. Ya, itu yang tak jelasin tadi. Full timer controller preheat untuk pemanasan awal sama heat itu dipanasin total. Kemudian flexi fan control, ya. Flexi fan control mau 24 mau 12 bisa. Kemudian ini udah pakai EEPROM-nya 256 kilobit. 1 mega apa ya? Pengisiannya adalah ya, pokoknya ini programnya ya. Itu. Yang map ini saya nggak tahu ini. Nanti kita edit aja. Harusnya diedit gubuk AB ya. HTTP itu harusnya gubuk AB, alamannya gubuk AB ya. Cuman ini cuman simbol aja wis. Kemudian ada nomor WhatsApp saya 081347090077. Cuman saya lebih seneng ke Messenger ya, jangan ke WA. Kalau ke WA tenggelam biasanya. Sering nggak kebaca, kecuali malam hari saya udah mau istirahat gitu, baru saya buka-buka gitu ya. Kadang-kadang ya lali barang mas. Ya, itu menu yang ada di info. Menu-menu yang ada di info. Nah, setelah ini kita mau masuk kembali ke menu awal. Menu awal itu bisa jenengan tekan 3 kali ya kembali. Ya toh, langsung toh. Kalau 2 kali dia balik ke menu pilihan. Ya, ini misalkan kayak gini kan, tekan tahan menunya ini ya. Udah di sini. Tadi kan masuk ke info ini ya, masuk ke sini. Kalau ditekan 2 kali, dia akan masuk ke menu pilihan tadi. Ya kan ke sini toh. Masuknya kan jadi ke sini tombol kembali. Tapi jenengan tekan 3 kali dia langsung masuk ke menu awal ya. Tekan sekali masuk ini, tekan langsung 3 kali, berirama. Ini 2 kali yang kena. 3 kali ya. Nah, dia langsung ke sini, Mas. Jadi permainan tombol. Yang awalnya dulu pakai potential encoder, ini pakai tombol, tekan sekali, tekan 2 kali, tekan 3 kali. Dan nggak usah takut. Kenapa? Lek rusak iso dandani banggaan. Ya. Oke. Pengenalan ini sudah. Nah, sekarang kita mau tes preheatnya ini jalan enggak? Ya. Kita mau tes preheatnya ini jalan. Nggak usah saya shooting yang sini dulu ya. Nggak usah saya shooting sini karena saya memang belum kalibrasi. Ya. Kita mau lihat ini. Preheat timernya, preheat temperaturnya 200, berarti nanti aktual di situ yang tulisannya 1, angka 1, itu nanti harus di seputaran 200. Entah itu 200 sekian, 109 sekian. Nah, kemudian heat timernya itu nanti akan dari 30, dia akan turun sampai 0. Setelah 0, baru nanti aktual yang tadinya seputaran 200, ya seputaran 200, itu nanti akan menuju set point 300. Dengan waktu 180 detik. Ya, manet saya angkat dari tempat dudukan. Jenengan perhatikan di sini, nggak usah perhatikan gagang dulu, nggak usah perhatikan ini. Yang penting program jalan, jenengan paham dulu. Oke? Ya, manet saya angkat 1, 2, 3. Ya. Aktual akan bergerak menuju ke 200. Seputaran 200. Setidaknya mendekati itu. Nah, preheat timernya itu berjalan. Lampu kontrolernya juga masih running. Nah itu dari 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah dia langsung habis itu naik lagi. Menuju kemana? 300. Ya toh? Menuju ke arah 300. Ya, menuju ke arah itu. Nah, ini kan belum saya kalibrasi. Jadi, nanti saya kalibrasi dulu, saya sesuaikan dulu ya supaya matching. Ya. Jadi nanti heat timer itu 150 sekian itu nanti akan habis. Kalau habis kemudian belum ditaruh di tempat dudukan, nanti panasnya akan mati, Mas. Kita tunggu aja, nggak apa-apa. Ini masih sekitar 2 menitan toh, kita tunggu. Ya. Aktual pembacanya masih 280-an sekian, itu karena memang belum kita kalibrasi. Maksudnya
di sini kan masih naik terus nih Mas. Ini kan masih naik terus nih. Kan memang ya belum tak kalibrasi. Saya menjelaskan tutorial menu-menu di sini, cara penggunaan dulu supaya nggak bingung. Ya. Nanti kalau sudah oke, baru tak naikkan dengan apa? Mutar trimpot. Mutar trimpot yang ada di boxnya. Ya. Jadi di sini tetap seputaran itu, tapi nanti trimpotnya tak naikkan supaya apa? Panasnya akan naik. Ya. 88 masih turun lagi, masih 1 menit lebih. Jadi umpama tinggi kompetisi bisa disetting. Dipakai kompetisi bisa disetting. Preheatnya mau berapa detik, panasnya berapa detik, nah, panas aktualnya berapa detik, nah, ya. Jadi preheat temperatur tadi sudah tersetting 200, kemudian preheat timernya tadi sudah tersetting 30, sudah terlewat. Sekarang heat timernya tinggal 1 menit itu. Nanti begitu mencapai 0 akan off. Akan tidak mengeluarkan panas. Kita tunggu aja dulu, masih 45 detik. Dan channel yang saya pakai channel 4, 340% angin. Mas ada yang beli? Nggih Mas, sekedap. Ya Mas, bentar. Istri saya itu ya jualan, saya itu ya kerja, istri saya ya kerja, podo-podo golek duite. Ya. Jadi ini saya itu bukan orang yang sugih ngono kae, ora biasa ya, bendino ya golek pangan, tiap hari ya cari uang buat makan, buat gaji anak-anak, buat makan siang anak-anak, ya, buat karyawan makan ya aku. Jadi lek jenengan berbagi rezeki nggo aku ya anak-anak. Nah, ya toh, wes toh. Nah, heat timernya sudah terlampaui tadi 180 dan 0. Di situ ada tulisannya off. Ada tulisannya off ya. Ada tulisan off itu yang mati cuman panasnya Mas, anginnya masih keluar. Anginnya masih keluar itu. Belum berhenti. Dan kalau model seperti ini karena magnetnya tak jauhkan, ini magnetnya Mas ya. Di keluarnya angin itu keluar angin 40%. Tapi kalau magnet saya taruh di tempatnya, itu nanti tekanan anginnya jadi 100%. Ini masih tekanan angin 40%, Mas. Tekanan ngikutin settingan. Ya, ngikutin settingan. Kenapa? Karena magnetnya ora tak selehne, Mas. Magnetnya ning kene. Jadi heaternya mati berdasarkan settingan waktu. Bukan karena diselipkan. Makanya di situ nggak ada tulisannya sleep, tulisannya off heater, gambarnya geni, enak tulisannya off. Bawahnya api itu kipas. Nah sekarang kalau ini saya taruh, pasti nanti pergerakan aktual itu jadi makin cepat ke bawahnya. Sekarang kan pelan karena cuman 40% yang membuat kipas ini berjalan. Tapi kalau saya taruh gini Mas, ini saya taruh ya, celek gini, ada tulisannya sleep. Jangan lihat, turunnya suhu nanti makin cepat, lebih cepat itu. Karena yang dikeluarkan itu bukan tekanan angin 40%, tapi tekanan angin 100%. Tekanan angin 100% sampai nanti mencapai 50 baru kipasnya mati Mas. Baru kipasnya mati kalau tekanan anginnya 100%. Nah, kenapa ini kok masih pelan Mas Abi tekanan anginnya? Karena si kesabapan iki loh Mas. Ini sensor ini kan masih menghalangi angin keluar. Lah kalau saya giniin, nah tak buka teko sensornya, angin loss keluar itu Mas ya. Nah, itu kan angin sudah loss keluar, nggak terhalang lagi. Kalau tadi kan masih terhalang sensor. Gitu. Ini yang makin cepat nanti turunnya suhu di aktual itu. Udah 59 toh, 59 langsung 54 kan. Nanti kalau sudah mencapai 50, lah wilo Mas maksud lah ya toh. On off itu toh. Lah ngono kuwi kipas iki wung seret. Tegangan ibaratnya dialirkan enggak ngono lho Mas. Coba misalkan
bisa kedengeran ngono ketok ning kene suara ning wung 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 ngono lho Mas. Kayak mobil selip. Nah, ya. Di situ nanti kalau benar-benar sudah di bawah 50% aktif benar-benar, dia nggak akan on off. Itu 49 di sini aktual ya. Sebetulnya itu masih naik turun 49 itu. Jadi mau naik disembur naik, mau naik disembur naik gitu. Sampai di sini nanti benar-benar itu yang termonitor tinggal di bawah 50%. Ya, itu masih lek tarungan ini kene sik kruk ngono Mas. Muni kipasnya arep munyer ngono lho. Mau mutar. Ya mungkin gak kedengeran ya suara kipasnya pelan wisan. Jadi kruk gitu lah. Nanti kalau benar-benar sudah tulisan on off 24 volt itu sudah nyala permanen, berarti sudah benar-benar nggak muter kipasnya. Gitu? Aktual 49, mau naik nggak jadi, mau naik nggak jadi. Ini juga masih on off. Nah, lagi wis off Mas. Sudah off 24 volt kipas. Oh, saya nenes. Duduk. Mek kruk. Nah, ya. Di sini bunyi. Nah, ini guys nggak bunyi katanya. Ya, ini kayaknya sudah nggak bunyi. Nah, ya. Nggak bunyi tuh. We sleep off 40%. 24 volt kipas. Jadi kipasnya termonitor di sini 24 volt. Oke, jadi itu sedikit review. Ini tinggal saya kalibrasi dan ini belum kita keluarin dulu. Soalnya cuma satu sih anak-anak nanti untuk contoh dulu ya. Ini coba mau saya kalibrasi dulu. Angin 40%, panas 300, ngelewati preheat dulu. Lalu kalau mau mengkalibrasi Mas, di sini ada trim pot, ya. Di sini ada trim pot, itu ada tulisannya 503 atau 50K. Ini nanti tinggal diputar ke kiri atau ke kanan, ya, sambil kita lihat, sambil kita menyesuaikan. Ini udah pakai GLC PCB, double layer. Saya nggak berani nyetak di Indonesia dulu, soalnya kalau ada masalah tentang jalur, repot nyarinya Mas. Jadi biar aja ini cuma 50 pieces. Saya cetak 50 pieces dulu. Ya. Ini sudah berjalan menuju ke suhu aktual. Ini coba tak pasang di sini di alat controller biar kebaca suhunya, biar naik kebaca. Kita tunggu sampai nanti di pembacaan itu sudah nggak bergerak. Kalau masih kurang baru tak naikkan lagi. Wes penak istilahnya. Apa yang dibutuhkan teknisi, terutama band IC-nya nggak gampang mati, sudah ada fitur preheat temperatur bisa diatur, suhunya bisa jenengan atur, enak misalnya. Nah, untuk menemukan itu berarti sampean harus latihan gitu. Teman-teman dia harus latihan, suhunya piro ya preheatnya yo, sampean jajal dewe. Dicoba dulu, dicoba sendiri. Mau di suhu berapa? Ya. Jadi fluknya dibuat supaya dia benar-benar sudah mengelilingi IC-nya aman, baru nanti panasnya naik dengan sendirinya. Ya, ini sudah berjalan, preheatnya sudah berjalan. Sekarang sudah bermain di suhu aktual 94 detik, ya 94 detik. Di sini masih 280 sekian, 89. Dan naiknya pelan Mas, naiknya pelan. Kenapa? Karena yo band aman IC ini pelan-pelan. Itu masih naik 29 sekian ya. Anginnya cuma 40%. Angin 40% itu yo nanti jenengan atur sendiri mau seberapa karena setiap teknisi kan tidak sama tuh. Ya. Mandio sana.
Ya, kalau naiknya terlalu tinggi bisa dikurangi dulu panasnya, diputar trimpot esek. Sambil kita tunggu. Ya. Ini magnetku mau. Coba diturunin. Nah, ini sudah mulai turun. Tadi terlalu tinggi toh, terlalu tinggi. Coba diturunin dulu. Nah, itu sudah mulai turun. 307. 306. Setiap orang nggak akan sama ya pengaturan kalibrasi ini. Kalau saya ngambil 40%, pokoknya halus anginnya. Terus panas saya setting di 300. Itu yang terbaca di sensor. Nah, ini kalau bunyi didit gitu tuh berarti habis waktunya. Kita deketin lagi magnet. Ini baru kita angkat lagi supaya dia ngereset. Karena belum selesai tadi, saya belum sempat baca, belum sempat terlihat sampai suhunya normal stabilnya di berapa. Ini turun karena sempat off tadi, kena angin 24 volt, kena angin 100%, makanya dia turunnya cepat. Oh iya, sorry, dia karena sempat terjadi waktu habis, makanya dia turun masuk ke settingan preheat. Nah, setelah settingan preheat baru jalan lagi settingan aktual, gitu loh mas. Jadi preheat itu hanya digunakan sekali. Kalau kejadian seperti itu tadi, dia sempat waktu timernya habis itu dia turun dulu, habis itu dia naiknya kemana? Naiknya bukan ke suhu aktual langsung, tapi ke preheat lagi dulu, bener loh mas. Setelah preheat selesai baru naik ke suhu aktualnya, suhu set point. Jadi kalau sempat sleep seperti tadi, berarti kan sama seperti awal kayak gini. Nah ini sudah 299, ini nah naik lagi toh 290, ya toh, 291. Jadi ini kalau misalkan tak kasih magnet tek di situ, terus saya angkat lagi, dia akan mulai dari preheat temperatur ini, makanya suhunya diturunkan menuju ke 200, habis itu baru naik lagi ke 300, mas. Ya. Harus paham di sini. Loh, nyapa mas habis suhunya turun? Iya, karena setelah Saman taruh, dia pasti akan memulai dari nol lagi. Udah berhenti di 296, tinggal tambahin sedikit. Ya, tambahin sedikit, putar sedikit supaya dia naik di 300-an. Oke. Masih belum ada pergerakan karena memang ya mengkalibrasi itu kan enggak boleh gerusa-gerusu, enggak boleh cepet-cepet. Karena perubahan panas kan pelan-pelan dibacanya kan pelan-pelan. Itu sudah 297 ya. Saya putar sedikit 297. Kita tunggu beberapa saat, belum naik. Wes meh maghrib ya, udah. Kayak selesai. Coba putar lagi sedikit. Setengah lingkaran. Ini naik pasti, sebentar lagi naik. Tapi sebetulnya dengan suhu kurang lebih sekian wes cukup lah. Tinggal teknisnya aja. Gitu? 300. Nah 300 ini naik lagi atau bertahan di seputaran ini. Nah, jadi mengkalibrasi itu ojo langsung diputar banyak, ojo mas sedikit. Kalau sudah mendekati itu diputar sedikit, sedikit. 301, 300 ya toh? 301, 300, iya apa habis deh. Oh tinggal 14 detik. Nah kalau saya gini kan, tek gini, saya angkat, dia pasti akan turun ke sini nanti. Kenapa? Dia ngitung preheat dulu, ya toh? Dia ngitung preheat dulu nanti turun. Yang dibaca suhu preheat atau settingan preheat. Kalau settingan preheatnya di bawahnya 300 ya dia akan turun. Dia turun, setelah turun baru naik lagi. Makanya ini turun nih. Udah dia turun kan karena settingan preheatnya di 200. Setelah settingan preheatnya di sini habis, itu tinggal 3, 2, 1 lah, dia naik lagi tuh menuju ke mana? 300. Nanti ini naik lagi. Oke? Jadi kalau misalnya mau mengkalibrasi, mendingan preheatnya di off kan dulu aja.
Karena kan nyeting kalibrasi lama, preheatnya di off kan langsung ke menuju suhu aktual aja. Ya, ini menu ya preheat. Ini di off kan aja. Nah, setelah off, nah karena kita off kan nanti dia tetap di 300, dari 0 langsung 300 supaya mengkalibrasi ini nggak terhambat waktu ya, supaya tidak terhambat waktu. Oke, sudah maghrib, saya nggak bisa lanjutin lagi, saya harus siap-siap juga ya. Sementara itu review tentang tipe terbaru blower AB 2025 high end, tipe tertinggi ya. Di bawahnya ini tipe low end ya. Di bawahnya ini tipe low end, ini tipe high end-nya. Nanti cuma ada dua jenis, high end dan low end saja. 8 channel plus 1 channel custom. Up to 13 channel, tapi tidak saya keluarin yang 5 channelnya. Nanti tambah besar boxnya, mempengaruhi dimensi box, mempengaruhi saya packing. Nanti nggak bisa masuk ke box kayak gini mas. Susah aku making, nggak bisa melebunin. Soalnya saya sendirian. Ya. 300 settingan bermain di 303. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik belum mandi?